Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Ica Pardila. Saat ini saya berkuliah di IKIP GRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya kelas B sore. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis semantik dari bahasa daerah Ketapang. Jadi, bahasa daerah Ketapang yang pertama itu yaitu pusat dan mempunyai makna leksikal, mencicipi atau menyentuh makanan, dan makna pragmatisnya mencicipi atau menyentuh makanan sekedar menghargai pemberian dengan maksud tidak menyinggung perasaan orang yang menawarkan makanan. Jadi biasanya di khususnya masyarakat Ketapang itu sering menyebutkan kata pusa ketika ada seorang tamu datang, mereka tuh tengah makan, misalnya tengah makan nasi, makan kue, ataupun tengah minum kopi. Ketika tamu itu mau pulang, mereka terus harus mereka pasti bilang, eee, "Pusa alo, pusa lalo nasi nih." Nah, itunya artinya itu mencicipi atau menyentuh makanan karena istilahnya itu kalau di orang Ketapang tuh kalau kita tidak menyentuh makanan itu kempunan, nanti ada apa-apa di jalan. Terus yang kedua itu bentuk istilahnya kempunan. Jadi makna leksikalnya malapetaka yang dapat menimpa seseorang. Kata ini berkaitan dengan kata pusa dan makna pragmatiknya kepercayaan tentang adanya malapetaka atau kejadian buruk yang dapat menimpa seseorang jika menolak makanan atau minuman yang ditawarkan tanpa mencicipi atau menyentuh makanan tersebut. Jadi kata kempunan itu sangat berkaitan dengan kata pusa. Jika kalian tidak pusa, kalian akan kempunan. Dan kempunan itu kan malapetaka yang dapat menimpa seseorang. Karena tidak pusa, makanya dapat kempunan. Terus yang selanjutnya kata bengap dan makna leksikalnya bengkak. Makna pragmatisnya misalnya muka yang bengap akibat digigit serangga. Yaitu kalau di masyarakat Ketapang tuh menyebutnya kata bengap gak muka koni kena apa gitu tuh istilahnya itu bengkak mukanya kena gigit serangga. Terus yang keempat, bentuk istilahnya itu bengam. Makna leksikalnya sangat bau dan makna pragmatiknya, badan pemuda itu sangat bau dikarenakan dia dari tadi kerja membantu bapaknya. Biasanya tuh di masyarakat Ketapang tuh menyebutnya seperti ini. Wah, bengam nggak bau koni, nggak pakai mandi. Nah, berarti dia tuh nyebut kalau bau gitu, badan seseorang itu sangat bau. Terus yang selanjutnya bentuk istilahnya itu jerak dan makna leksikalnya kapok dan makna pragmatiknya suatu keadaan di mana seseorang tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi biasanya kata-kata ini tuh dipakai saat misalnya contohnya kan ada orang nih berutang kan terus orang yang utang kan nih bilang berjerak aku ngutangkan orang itu. Jadi itu kapok, istilahnya itu kapok dan ngutangkan orang itu karena orang itu tidak bayar-bayar. Jadi jerak kalau di bahasa Ketapang itu jerak. Terus yang selanjutnya bentuk istilahnya itu kelembidor. Makna leksikalnya bentol-bentol dan makna pragmatiknya penyakit yang diakibatkan digigit nyamuk atau serangga yang menyebabkan bentol-bentol. Jadi itu kalau misalnya ya ada biak-biak kecil tuh kena gigit nyamuk ataupun serangga, pasti orang tuanya bilang kayak gini, kelembidor kata dia. Padahal tuh digigit nyamuk ya, bentol-bentol ya. Nah, biasanya nyebut itu kelembidor yang betul-betul gigit nyamuk tuh. Terus yang selanjutnya itu yang ketujuh bentuk istilahnya itu curak dan makna leksikalnya conge dan makna pragmatiknya penyakit yang biasanya ditandai dengan keluarnya nanah dari telinga. Jadi tuh biasanya tuh masyarakat Ketapang tuh nyebutnya itu curak. Misalnya ada yang keluarnya nanah dari telinga. Biasa tuh kan ada kan yang sering budak-budak kecil tuh ngorek-ngorek telinganya termasuk dalam. Nah, biasanya keluar nanah itu dinamakan curak. Terus yang kedelapan, bentuk istilahnya itu lejar dan makna leksikalnya segar, makna pragmatiknya. Jadi bahasa lejar ini diperuntukkan untuk makanan. Jadi bahasa orang Ketapang tuh gini nih kalau makan makanannya enak tuh, ya Allah lejar masakannya. Nah, berarti tuh masakannya itu segar ataupun misalnya lejar gak makan buah nih, nah, berarti buahnya itu segar gitu bang. Terus yang selanjutnya bentuk istilahnya itu peker dan makna leksikalnya nggak beres dan makna pragmatiknya
ditunjukkan untuk seseorang yang nggak sesuai dengan keinginan dalam masalah pekerjaan atau nakal. Biasanya masyarakat Ketapang tuh menyebut kata ini ketika ada orang dia tuh itu masalah pekerjaannya tuh dia tuh nggak kayak apa ya, dia tuh paham tapi terkadang tuh dia suka nak nyepelekan pekerjaan itu, maka dibilang peker ataupun orang itu tidak mau berusaha kan, atau nakal. Misalnya ada anak-anak yang nakal tuh dia suka nak narkoba, nak curi, biasanya dikatakan peker, lelaki ini tak ada gunanya. Nah, itu biasanya dipakai oleh masyarakat Ketapang. Terus yang ke-10 itu bentuk istilahnya itu ranap. Makna leksikalnya jauh dan makna pragmatiknya melihat sesuatu dari kejauhan dan terlihat samar-samar. Contohnya nih, kita dari sini melihat semut di ujung sana, ya Allah ranap, semut nih ya. Biasa tuh bahasa ranap tuh dipakai untuk benda-benda yang jauh. Misalnya kita mandang langit, apa segala macam. Berarti kan jauh tuh. Akhirnya orang kita bilang ranap, misalnya ada gak contoh kalau misalnya kita nanya rumah kawan kita di mana? Misalnya dibilang di Punggur nih, ya Allah ranap, kata rumah kau nih. Itu tuh artinya itu jauh. Kalau ranap tuh di bahasa Ketapang. Terus selanjutnya itu bentuk istilahnya itu majo. Makna leksikalnya makan dan makna pragmatiknya ibu yang biasanya menyuruh anaknya untuk makan. Jadi tuh di masyarakat Ketapang tuh jarang kalau nyebut kata makan tuh biasa bilangnya majo lo. Tapi sih ndak semua sih yang pakai kata majo karena menurutnya tuh terlalu gimana ya, terlalu kasar juga kata majo tuh berat. Biasanya sih masih kata makan, tapi sering nggak tuh pelajo ngomong bahas maju tuh biasanya bukan makan lah lo. Nah biasanya kalau orang kata tuh maju hamlo kok tuh gitu. Terus yang kedua tuh bentuk istilahnya membuta dan makna leksikalnya tidur, makna pragmatiknya. Jadi bahasa membuta ini biasanya dipakai orang untuk menyebut kata tidur. Jadi misalnya anak-anak itu orang tuh bilang ke anak, membuta amlo kok nih udah siang. Siang hari ini nyamannya membuta gitu kan. Jadi itu bahasa membuta tuh di Ketapang tuh tidur. Tapi terkadang dipakai bahasa membuta ini karena terlalu kasar juga kan. Terus yang ke-13 itu bentuk istilahnya tuh legam dan makna leksikalnya hitam, makna pragmatiknya biasanya dipakai saat menyebutkan warna kulit yang kusam atau hitam. Contohnya nih, ada kawan kita nih datang ketemu sama kita kan, dia bilang, ya Allah legam kau nih, udah lama gak ketemu. Nah, berarti dia tuh bilang hitam, bilang kita hitam tuh kok udah bilang legam. Itulah bahasa Ketapang, kalau hitam tuh legam. Terus yang selanjutnya bentuk istilahnya itu tersungkam dan makna leksikalnya tersungkur. Makna pragmatiknya biasanya istilah ini dipakai ketika ada orang yang tersungkur. Misalnya ini ada batu, orang tuh tidak melihat batu. Biasa orang kata bilang, wah bebujoram nanti tersungkam. Nah, tersungkam tuh berarti tersungkur. Terus yang ke-15 bentuk istilahnya itu tepenak dan makna leksikalnya terpetak dan makna pragmatiknya istilah ini dipakai ketika kaki seseorang terpetak ke dalam tanah atau lumpur. Misalnya nih hujan kan, tanah tuh tanah liat ataupun lumpur. Kita tepenak nih masuk ke dalam sedalam lumpur tuh. Nah, orang Ketapang bilangnya tepenak. Nah, arti dari tepenak itu terpetak. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga saja yang melihat video ini bisa pahamlah sedikit banyaknya tentang bahasa-bahasa Ketapang. Biar kalau orang Ketapang ngomong tuh ndak bingung gitu bah. Jadi dah bahasa Ketapang. Oh, kalau orang Ketapang nyebutnya tersungkam berarti tersungkur. Kalau makan berarti majo gitu bah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.